Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitariana dengan NIM 2523008 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi, malam ini saya akan membahas tentang SIM Puskesmas atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Nah, jadi yang akan saya bahas nanti ada input, proses, output, dan juga unsur-unsur SIM. Nah, sebelum membahas itu, kita membahas ke pengertian SIMPUS. Apa itu SIMPUS? Jadi SIMPUS adalah sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengelola data dan informasi di puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Jadi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan, pengolahan, dan penyampaian data pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Yang selanjutnya ada input. Nah, yang pertama ini ada identitas pasien. Biasanya identitas pasien ini berisi tentang nama, umur, jenis kelamin, dan juga alamat. Yang juga ada data pemeriksaan dan pengobatan yang diberikan. Yang kedua ada data penyakit dan diagnosa. Biasanya ini berisi tentang keluhan yang dilaporkan oleh pasien. Yang ketiga ada stok obat dan logistik. Nah, jadi informasi ini berisi tentang informasi persediaan obat-obatan dan alat medis. Ada juga data pemakaian dan penerimaan obat. Dan yang terakhir, pelaporan terkait ketersediaan logistik puskesmas. Selanjutnya ada data tenaga kesehatan. Nah, ini berisi tentang jumlah dan identitas tenaga kesehatan di puskesmas. Yang kedua ada jadwal kerja dan tugas pelayanan mereka. Jadi, misalnya, ini jadwal kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan ada yang shift itu yang model gantian itu, ada yang dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi. Nah, umpamanya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada data laporan. Jadi laporan ini berisi tentang laporan bulanan atau triwulan yang merangkum aktivitas pelayanan kesehatan. Next. Yang selanjutnya ada proses. Yang pertama ada proses penerimaan dan registrasi pasien. Jadi sebelum diperiksa pasien itu mengisi registrasi terlebih dahulu, seperti melakukan pencatatan data dasar pasien ya tentang identitas, alamat, dan nomor. Nah, nanti juga akan dikasih semacam seperti nomor antrian itu. Yang selanjutnya ada pencatatan pemeriksaan dan pengobatan. Nah, jadi setelah kan pasien dipanggil oleh petugas. Nah, setelah itu pasien bertemu dengan tenaga medis seperti dokter, perawat, atau bidan untuk melakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya hasil pemeriksaan seperti diagnosa, pengobatan, dan tindakan medis dicatat dalam sistem. Petugas kesehatan juga mencatat jenis obat atau tindakan yang diberikan, riwayat penyakit, dan rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data. Nah, jadi sistem mengumpulkan semua data pelayanan, termasuk jumlah pasien, jenis layanan, penyakit yang terdiagnosis, dan intervensi yang diberikan. Yang selanjutnya, data dari berbagai layanan diolah dan disusun menjadi laporan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir ada analisis dan tindak lanjut. Setelah itu,
Puskesmas dan Dinas Kesehatan menganalisis data dari Simpus untuk mengidentifikasi penyakit, efektivitas layanan, dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya ada bagian output. Next, yang selanjutnya ada output. Nah, yang pertama ada laporan kunjungan pasien. Jadi data ini tentang data jumlah kunjungan pasien dalam periode tertentu, baik itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang selanjutnya memperinci jenis layanan yang diberikan, seperti layanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan lainnya. Yang selanjutnya ada laporan penggunaan dan ketersediaan obat. Jadi data ini tentang data penerimaan, pengeluaran, dan sisa stok obat, dan juga alat kesehatan. Yang selanjutnya membantu puskesmas dalam mengelola inventaris obat dan memastikan ketersediaan obat yang memadai untuk pelayanan. Yang selanjutnya ada laporan tenaga kesehatan. Jadi laporan ini tentang data tenaga kesehatan di puskesmas, termasuk jumlah tenaga medis, jenis kompetensi, dan jadwal kerja. Terus juga memberikan informasi yang diperlukan untuk alokasi tenaga kerja dan perencanaan shift, serta dalam penilaian kebutuhan tambahan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada analisis kinerja puskesmas. Jadi data ini digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan di puskesmas. Yang selanjutnya ada laporan keuangan atau opsional. Jadi sistem informasi manajemen di puskesmas ini dilengkapi dengan modul keuangan, laporan keuangan seperti penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan anggaran. Yang selanjutnya ada laporan dinas untuk kesehatan atau pemerintah pusat. Jadi laporan yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan laporan. Maksudnya itu adalah yang terakhir ada laporan untuk dinas kesehatan. Jadi secara periodik laporan ini menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan pelaporan. Dan laporan ini digunakan untuk pemantauan secara nasional dan perencanaan program kesehatan tingkat daerah atau nasional. Next. Yang selanjutnya ada unsur-unsur SIM. Yang pertama ada perangkat keras atau disebut dengan hardware. Contohnya seperti komputer, server, atau alat input atau output. Seperti printer untuk mencetak laporan, barcode atau scanner untuk memudahkan pencatatan, dan perangkat penyimpanan untuk backup data. Ada juga jaringan dan infrastruktur internet atau biasa yang disebut juga dengan Wi-Fi. Yang selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Contohnya adalah database management system atau disingkat menjadi DBSM. Yang menyimpan dan mengelola data dalam basis data yang terstruktur. Terus ada juga software pendukung seperti antivirus dan firewall untuk mengikuti data dari ancaman keamanan. Yang selanjutnya ada data. Yang pertama ada data utama dalam SIM puskesmas, meliputi data pasien, data kesehatan, stok obat, data tenaga medis, serta data keuangan. Kalau itu jika ada ya. Yang kedua ada data statistik penyakit.
data program kesehatan khusus seperti imunisasi, kesehatan ibu dan anak, dan juga kesehatan lansia, dan laporan-laporan rutin. Dan yang terakhir ada data ini diolah menjadi informasi yang digunakan dalam laporan, pemantauan, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada prosedur atau SOP. Adalah singkatan dari standar operasional prosedur. Nah, jadi prosedur yang digunakan dalam penginputan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data adalah prosedur yang baku. Dan SOP ini membantu memastikan bahwa data yang diinput dan diproses dalam Simpus konsisten, valid, dan akurat. Nah, dan yang terakhir ada manusia atau SDM. Nah, ini contohnya seperti tenaga medis dan staf administrasi yang bertugas menginput data ke dalam sistem, termasuk petugas registrasi, tenaga medis, seperti dokter ataupun perawat, apoteker, dan analisis kesehatan. Nah, saya ada pantunnya. Jalan-jalan ke kota tua. Singgah sebentar membeli kari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.